Salat Utaqah dan bangkitnya samudra lautan Sirkaromah, Asmak Nabi dan 4 sumpah Nabi dalam satu hadis bagi Lautan pengamalnya. Sirkaromah Asmak Nabi dan 4 sumpah Nabi dalam satu hadis bagi pengamalnya. Anjuran sholat sunnah Utaqah di sepanjang hari dan malam di bulan Syawal memperkuat wadah batin kita dalam mengamalkan Asmak Nabi dan menyebarkannya kepada masyarakat umum. Karena kata-kata dan ucapan kita akan jadi hikmah dan manfaat bagi siapa saja yang mendengarnya. Kerjakan 8 rakaat setiap hari atau malam dengan 4 kali salam. Tiap 2 rakaat 1 kali salam seperti sholat sunnah pada umumnya. Setiap rakaat setiap berdiri membaca surah Al-Fatihah 1 kali, lanjut membaca surah Al-Ikhlas malam dengan 4 salam. Akhiri dengan 1 salam setiap 2 rakaat, sebagaimana sholat sunnah pada umumnya. Setiap rakaat setiap berdiri membaca surah Al-Fatihah 1 kali, lanjut membaca surah Al-Ikhlas 15 kali, begitu seterusnya sampai 8 rakaat. Setiap itu baca tasbih apa saja 70 kali, dan lanjut baca sholawat apa saja 70 kali. Lanjut baca Asmak Nabi yang mana saja biasa kita amalkan, sebanyaknya semampunya. Niscaya kalian akan menguasai luasnya samudra khasiat Asmak Nabi di segala bidang dan mengembangkannya dalam segala hal. Apa yang menjadi hajatmu akan tercapai, sekalipun muskil atau mustahil oleh pandangan manusia. Sholat ini khusus hanya bisa dikerjakan di bulan Syawal ini saja. Dikerjakan boleh siang atau malam, semampu dan sebisanya. Tata cara lengkap boleh tanyakan ke guru-guru terdekat atau bisa cari referensi tata cara sholat Utaqah ini, baik Google atau kitab-kitab klasik, atau buku-buku keagamaan lainnya. Walaupun sholat jenis ini dari hadis yang do'if, tapi diakui oleh wali sekelas Sultanul Aulia, atau rajanya para wali. Beliau abadikan dalam kitabnya, dan khasiatnya sudah tidak diragukan lagi. Insya Allah saya ikhlaskan untuk diamalkan. Semoga menjadi kekuatan kalian dalam mengamalkan Asmak Nabi dan mengajarkannya buat sesama muslim seluruh dunia. Amin. Begitu sangat istimewanya sholat ini sampai Nabi bersumpah 4 kali dalam hadisnya itu. Sebuah isyarat bahwa sholat ini bukan sholat biasa, alias sangat istimewa sekali. Kalau bisa amalkan setiap hari 8 rakaat, sampai berakhir bulan Syawal ini. Nanti bulan Syawal tahun depan bisa diamalkan lagi. Silakan kawan-kawan ceritakan nanti pengalaman atau sensasi atau testimoni kelebihan yang didapat setelah mengerjakan sholat ini lewat chat WA. Seiring berjalannya waktu pasti kalian akan melihat keajaiban demi keajaiban. Karena sumpah Nabi dalam hadis ini sangat menggetarkan dada ini. Sungguh, perintah yang sangat luar biasa. Walaupun ulama ahli hadis mendoifkannya. Salat ini dinamai salat Utaqah, salat pembebasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskan orang yang mengamalkan salat sunnah ini dari impitan utang dan Allah akan memenuhi hajat mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mencantumkan hadis berikut ini perihal keutamaan salat Utaqah. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi ba'athani bil haqqi ma min 'abdin yusalli hadhihi salata illa an ba'allahu lahu ya nabi'al hikmati fi qalbihi wa antaqa bihi lisanahu wa arahu da'ab dunya wa dawa'aha. Walladzi ba'athani bil haqqi ma min 'abdin yusalli hadhihi salata kama wasaftu la yurfa'u ra'sahu min akhiri sajdatin hatta yaghfirallahu lahu wa in mata syahidan maghfuran lahu. Walladzi ba'athani bil haqqi ma min 'abdin yusalli hadhihi salata fis safari illa sahalallahu alaihi sayra wadh-dhahaba ila maudi'i muradihi. Wa in kana madyunan qadallahu dainahu wa in kana dha hajatin qadallahu hawaijahu. Walladzi ba'athani bil haqqi ma min 'abdin yusalli hadhihi salata illa a'tahu Allahu ta'ala bikulli harfin wa bikulli ayatin makhrafatin fil jannah. Qila wa ma makhrafatin ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam basatin fil jannati
Yasirur rakibu fi dhilli syajaratin min asjariha mi'ata sanatin thumma la yaqta'aha. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, Tuhan yang mengutusku dengan hak, tiada seorang hamba yang mengerjakan salat ini, melainkan Allah alirkan mata air hikmah di hatinya. Allah gerakan lisannya untuk mengucapkan kalimat-kalimat mengandung hikmah. Dan Allah perlihatkan kepadanya penyakit sekaligus obat dunia. Demi Allah, Tuhan yang mengutusku dengan hak, tiada seorang hamba yang mengerjakan salat ini sebagaimana aku tunjukkan, melainkan Allah mengampuninya setiap kali ia mengangkat kepalanya dari sujud. Kalaupun ia meninggal, maka kematiannya dinilai sebagai syahid yang membawa ampunan ilahi. Demi Allah, Tuhan yang mengutusku dengan hak, tiada seorang hamba yang mengerjakan salat ini di perjalanan, melainkan Allah mudahkan perjalanan berangkat hingga pulang ke tempat yang dituju. Kalaupun ia tengah menanggung utang, niscaya Allah akan menutup utangnya. Kalaupun ia sedang berhajat, niscaya Allah luluskan hajatnya. Demi Allah, Tuhan yang mengutusku dengan hak, tiada seorang hamba yang mengerjakan salat ini, melainkan Allah berikan kepadanya sebuah makhrofah untuk setiap huruf dan setiap ayat yang dibacanya." Sahabat bertanya, "Apa itu makhrofah ya Rasul?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Makhrofah adalah sebuah taman di surga, di mana seorang berkuda yang berjalan di bawah naungan salah satu pohon di dalamnya selama 100 tahun, tidak juga mencapai tepi naungan itu." Sangat bagus salat ini dikerjakan setiap hari. Selama bulan Syawal ini,